kita sekarang langsung memulai sesi kedua. Ya. Dengan materi pertama ialah Mas Arnold. Ya. Ya, oke. Mas Arnoldnya udah standby? Bentar, aku sambil cari Mas. Halo Mas Arnold. Namanya siapa ya? Sukra? Kah? Sukra Iya. Arnaldi Arnaldi ada. ada. Ya. Halo Mas Arnold. Halo Mas Arnold. Halo Mas Tio, Mas Budi hadir. Halo, Ya. sorry Jelas nih, suaranya? Jelas. Sorry kita Ya. pada rame di bazar nih. Ya. Oh, biasalah nggak apa-apa. kalau di lapangan juga kayak gitu. Sebelum udah mulai, MC-nya teriak-teriak dulu, ayo masuk udah mau mulai nih. Masih pada di bazar, Mas. Soalnya kayak di lapangan beneran. Iya. Resiko nih Mas. Udah hilang konsen saya lihat nih menu-menu ya. Kan dulu kan mau bahas metabolisme puasa untuk awam, harus konsen, harus tetap berpuasa. Betul. Ada gangguan tadi nih, bikin ngiler. Ada gangguan tadi. Berarti kan belum buka ya, Mas? Mas Arnold belum buka ya? Ya. Oke, berarti masih full nih kalau belum buka biasanya. Harusnya. Masih bisa terhandle. Aku langsung lempar ke Mas Budi aja untuk bantu share screen Mas Arnold. Kita mulai dengan sesi kedua ini. Jangan lupa bagi audiens, jangan lama-lama di bazar. Nanti setelah selesai Mas Arnold memberi materi, perhatikan materinya, isinya, karena nanti Mas Arnold juga akan memberi 2 pertanyaan, berhadiah 2 kaos, dan jawabannya ada di materi yang dijabarkan Mas Arnold via slide-nya. Oke ya? Silakan Arnold. Oke, saya mulai langsung ya. Baik, teman-teman warrior semua. Ini pertama kalinya menjadi pemateri melalui Zoom. Agak-agak gaptek juga sebenarnya. Baik, langsung aja. Kita di KF ini kan biasanya sering baca komen-komen senior ya. Oh, KF ini fokusnya pada puasa, bukan diet, gitu ya. Ini lifestyle. Tapi apa sih sebenarnya puasa itu? Apa sih yang terjadi di dalam tubuh ketika kita puasa? Nah, ini yang mau kita coba telaah satu persatu. Tapi jangan khawatir, saya usahakan tetap pakai bahasa yang ya mudah-mudahan bisa difahami ya. Oke, lanjut. Nah, sebelumnya kita bagi dulu. Ada yang namanya fat state, ada yang namanya fasted state. Apa sih bedanya? Gampangnya gini aja. Kalau kita makan, makanan itu diproses di dalam pencernaan, kemudian menjadi energi untuk metabolisme kita, untuk otak, jantung, dan organ-organ yang lain, termasuk juga untuk olahraga. Nah, itu bisa kita mudahkan dengan sebutan fat state. Ya. Energinya dari makanan. Oke. Kalau kita berlebih makannya dan kemudian tidak dipakai untuk olahraga atau untuk ya misalnya lebih banyak berdiam diri aja atau sedentari, pasti akan disimpan. Kelebihan energinya pasti akan disimpan. Di mana? Sama di dalam bentuk glikogen. Glikogen di liver, glikogen di otot. Bedanya, glikogen di otot itu hanya bisa digunakan untuk otot itu sendiri. Dia tidak bisa dirilis ke dalam darah. Biasanya ini untuk kegiatan olahraga muscle training. Nah, glikogen di liver itu bisa dirilis ke darah. Kemudian, kalau glikogen ini penyimpanan dalam bentuk yang kecil ya, kita punya penyimpanan yang besar sekali. Nah, apa itu? Lemak. Dalam bentuk cadangan lemak. Ini penyimpanan besar sekali. Nah, ketika kita menggunakan cadangan-cadangan energi ini untuk keperluan metabolisme dan olahraga dan kegiatan-kegiatan lainnya, ini yang disebut fasted state. Yang gampangnya begitu. Oke, kita lanjut. Nah, apa yang terjadi pada saat fasted state?
Ini yang mau kita bahas, bukan fast state-nya, kita bahas fast state-nya, puasanya. Saat puasa, sumber energi nggak ada dari makanan, otomatis tubuh kita akan menggunakan gula dalam darah. Dan itu akan turun terus, gula akan turun, tapi badan itu sifatnya menjaga keseimbangan homeostatis. Tubuh kita akan menjaga gula tidak terlalu cepat drop. Range-nya itu sekitar 4-6 milimol per liter atau 72 atau 102 mg per desiliter. Tubuh akan berusaha menjaga keseimbangan ini. Dan hormon yang berperan dalam proses ini adalah hormon glukagon yang dikeluarkan oleh pankreas. Ini gambar pankreas. Nah, kalau kita lihat tadi fat state, hormon yang berfungsi di situ ada hormon insulin. Sedangkan fasted state, puasa, yang berperan adalah glukagon. Oke. Nah, ingat tadi ada glikogen di sini sebagai cadangan energi, tapi yang di-deliver ya. Bagaimana caranya tubuh kita menjaga gula di dalam darah itu stabil di area ini, 72 sampai 102. Pertama, kita akan menggunakan cadangan energi dari glikogen. Nah, glikogen itu akan diubah menjadi glukosa. Prosesnya namanya glycogenesis. Satu kan, glukosa masuk ke dalam darah. Oke. Kemudian dari mana lagi cadangannya? Ingat lagi, ada lemak. Nah, kita itu punya gudang lemak yang besar sekali. Nah, lemak yang kata-kata lemak yang biasa kita dengar itu sebenarnya disebut triglycerid. Itu yang sering kita anggap lemak. Triglycerid itu terdiri dari 3 fatty acid yang diikat oleh 1 gliserol. Nah, kalau pusing nggak usah nggak usah terlalu dipikirkan. Intinya ini yang disebut triglycerid atau fat atau lemak. Nah, saat kita puasa dan tubuh kita butuh energi dan menarik lemak dari gudang lemak ini untuk dijadikan energi, triglycerid ini ikatannya harus diputus dulu oleh enzim lipase. Nah, menjadi seperti ini, membebaskan asam lemak menjadi 3 asam lemak dan gliserol. Baru bisa diproses. Gliserol dan fatty acid akan dikirim ke liver. Nah, proses pemecahan ini gliserol dengan fatty acid disebut lipolisis. Mungkin sering dengar ya, lipolisis. Nah, kemudian gliserol dan fatty acid atau asam lemak itu juga bisa digunakan sebagai sumber energi. Gliserol akan dikirim ke liver dan akan menjadi bahan baku gluconeogenesis. Sering dengar ya, gluconeogenesis itu apa? Gliserol akan diubah menjadi glukosa. Jadi sumber bahan baku gluconeogenesis ini ada beberapa, nanti kita terangkan juga. Yang pertama ada gliserol. Nah, bayangkan dari triglycerid aja ada sumber glukosa. Makanya kita sering bilang kita nggak perlu karbohidrat dari makanan, karena kita bisa mendapatkan glukosa dari sumber-sumber yang ada dalam tubuh. Misalnya salah satunya dari gliserol. Oke, lanjut. Fatty acid atau asam lemak. Nah, asam lemak itu bisa digunakan oleh sel-sel jantung. Ini gambar jantung. Sel-sel otot. Ya. Kemudian asam lemak juga akan dikirim ke liver dan di liver akan diubah menjadi keton. Nah, kenapa begitu? Karena otak tidak bisa menggunakan asam lemak. Karena asam lemak ini tidak bisa menembus sel otak. Jadi, asam lemaknya akan harus diubah dulu menjadi yang bentuk soluble. Soluble itu artinya larut dalam air. Nah, keton ini adalah bentuk soluble dari fatty acid dan bisa digunakan oleh otak. Jadi saat kita puasa, glukosa turun,
otomatis otak akan kekurangan sumber energi kan. Nah, makanya fatty acid ini akan diubah menjadi keton dan digunakan oleh otak. Nah, proses fatty acid menjadi keton itu disebut ketogenesis. Kondisi otak menggunakan keton itu disebut ketosis. Ya, kalau genesis itu prosesnya, ketosis itu kondisinya. Keton di awal-awal juga bisa digunakan sebagai sumber energi otot. Nah, oke, sampai sini paham ya? Nah, lanjut. Nah, ini akan jadi center pembahasan kita. Ini apa? Ini adalah sel. Ya, ini penampang sel. Di dalam sel ini banyak sekali organel-organel atau organ sel. Ada inti sel, ada organ. Salah satunya adalah mitokondria, ini lisosom, ya. Yang dua organ sel ini akan kita bahas. Nah, gambar di sebelah kanan, ini adalah penyederhanaan yang bulatan besar ini adalah kita anggap sel. Ya. Kemudian yang kecil ini mitokondria. Ini akan jadi center pembahasan metabolisme kita. Nah, sitoplasma itu yang mana? Yang ini. Jadi ruang kosong di antara organ-organ sel ini disebut sitoplasma. Nah, jadi di sitoplasma dan mitokondria ini banyak sekali terjadi reaksi-reaksi kimia yang menurut saya sih luar biasa ya. Oke. Tapi yang perlu kita pahami di sini ada antara energi yang dihasilkan di sitoplasma dengan di mitokondria adalah di mitokondria kita bisa menggunakan glukosa dan asam lemak. Ini saya besarkan tulisannya ya. Ini ada kuncinya di sini. Di sitoplasma hanya glukosa dan tidak menggunakan oksigen. Lalu bagaimana caranya energi dihasilkan di sitoplasma? Glukosa itu akan difermentasi menjadi asam laktat. Asam laktat akan dikirim ke liver dan kemudian terjadi proses gluconeogenesis, hasilnya glukosa dan dikembalikan lagi ke sel. Nah, artinya ini asam laktatnya ini. Kalau kita menggunakan asam laktat saat olahraga, kita akan merasa pegal. Nah, itu ciri-cirinya. Ya, begitu juga dengan penderita kanker ya. Katanya itu tubuh orang penderita kanker asam. Yang dimaksud itu ya asam laktat ini. Karena penderita kanker tidak mempunyai, maksudnya mitokondrianya itu terjadi disfungsi, sehingga glukosa hanya digunakan di sitoplasma, difermentasi menjadi asam, makanya menjadi asam. Nah, yang kita inginkan dari KF adalah kita menggunakan aerobic respiration di mitokondria. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus memilih energi apa yang hanya bisa di mitokondria, yaitu asam lemak ya. Karena glukosa bisa digunakan di mitokondria, bisa juga di sitoplasma. Maka kalau kita ingin membakar lemak istilahnya ya kita harus fokus ke asam lemaknya. Bagaimana caranya? Yang jadi potensiometer adalah glukosanya. Jadi ada hukum di sini, jika glukosa tinggi yang masuk ke dalam sel, glukosa dulu yang harus diproses, yang harus dibakar jadi energi. Lemaknya entar dulu. Kalau glukosanya rendah, baru asam lemak yang digunakan. Nah, sekarang kita mau menggunakan asam lemak berarti harus menurunkan glukosa. Caranya dengan puasa. Dan menjaga agar glukosa tetap rendah dengan makan rendah karbohidrat, jaga stres, jaga tidur. Nah,
sekarang mitokondria ini normalnya itu sekitar 1000 sampai 2000 di dalam satu sel. Orang yang gaya hidupnya rendah, maksudnya kualitasnya rendah, mitokondrianya ini akan banyak yang rusak. Kenapa? Coba kita lihat ya, kita perhatikan. Gaya hidup orang modern yang banyak makan, jarang bergerak, itu akan menyebabkan suplai energi ke dalam sel ini berlimpah, tapi tidak digunakan. Selain disimpan menjadi lemak, di dalam mitokondria ini, overeating itu akan menyebabkan istilahnya electron leakage. Ya. Ujung-ujungnya terjadi radikal bebas. Jadi, kita hafal aja ujungnya. Banyak makan akan menyebabkan radikal bebas di mitokondria. Atau istilahnya ROS, reactive oxygen species, atau radikal bebas. Radikal bebas ini akan menghancurkan mitokondria. Jadi mitokondria kita yang mungkin asalnya 2000-an di dalam sel, itu bisa berkurang. Makanya akan terjadi penyakit-penyakit metabolis. Nah, kuncinya ini di sini. Dengan puasa, energi itu akan banyak dari asam lemak. Nah, sekarang bagaimana caranya mitokondria itu diperbanyak kembali? Supaya apa? Supaya kita banyak energinya. Jadi ibarat PLN ya, penyuplai energi. Bagaimana caranya PLN ini banyak supaya energi kita melimpah. Kalau PLN-nya dikit, energi kita tentu sedikit, walaupun sumber energinya banyak. Dari mana sumber energinya? Dari gudang lemak. Misalnya orang obesitas, sumber energinya kan banyak ya. Gudang energinya tuh banyak. Tapi kok lemes? Nah, karena power plant-nya itu banyak yang rusak. Ini sumber energi banyak, tidak bisa digunakan jadi energi. Nah, sekarang bagaimana caranya memperbanyak mitokondria ini? Logikanya sama dengan PLN tadi. Yes. Begitu di suatu daerah demand-nya tinggi, maka PLN akan dibangun. Nah, begitu juga di dalam sel, supaya mitokondria menjadi banyak, tentu kita harus create demand. Bagaimana caranya? Olahraga. Ya, atau minimal banyak bergerak, jangan sampai sedentari. Nah, ini poin 2 dari 5 pilar KF ya, olahraga. Fungsinya di sini untuk create demand supaya mitokondria kita banyak, supaya tubuh itu memerintahkan si sel ini memperbanyak mitokondria. Oke, sampai sini paham ya fungsinya mitokondria ini. Nah, makin banyak mitokondria, makin banyak asam lemak yang bisa diproses menjadi energi, kita akan merasa berenergi. Makanya yang sudah melewati fase adaptasi itu pasti akan seperti merasakan energi itu nggak ada pernah hilang ya. Itu karena mitokondrianya sudah mulai banyak. Nah, mudah-mudahan sampai sini difahami ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi. Ini kesimpulannya saja. Create demand dengan olahraga atau aktivitas tinggi dan dilakukan konsisten. Kenapa konsisten? Supaya tubuh kita ini mengerti bahwa kita ini butuh banyak energi, butuh power plant yang banyak, makanya diperbanyaklah mitokondrianya. Proses memperbanyak mitokondria itu disebut
mitokondrial biogenesis. Nah, kemudian pilih energinya. Kita maunya energi lemak, supaya cadangan energi kita yang di perut, di pipi, dan sebagainya, itu digunakan. Caranya dengan merendahkan glukosa, yaitu dengan fasting. Jadi kredimen plus fasting, itu akan menyebabkan terjadinya mitokondrial biogenesis. Dan selanjutnya akan terjadi yang namanya fat adaptation. Apa yang terjadi pada fat adaptation? Pertama, ingat tadi otot bisa menggunakan glukosa, bisa menggunakan asam lemak, bisa juga menggunakan keton. Nah, saat fat adaptation, sumber energi utama itu menjadi asam lemak. Dari asam lemak maksudnya. Sedangkan keton sudah tidak digunakan lagi, hanya digunakan oleh otak. Nah, itu sebabnya di awal-awal KFF, keton itu terhitung tinggi karena digunakan oleh otak dan otot. Sedang setelah fat adapted, otot hanya menggunakan asam lemak. Maksudnya sumber energi utama itu dari asam lemak. Keton hanya digunakan otak. Makanya kalau dihitung kadar keton setelah fat adaptation itu akan turun. Nah, kemudian karena mitokondria menjadi banyak, otomatis utilisasi oksigen juga menjadi banyak, darah akan kaya O2. Ini bisa terlihat saat kita tes darah, ya, darah menjadi cerah. Itu tanda-tanda darah kita kaya O2, oksigen. Kenapa? Karena mitokondrianya banyak. Mitokondria ini menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi bersama dengan nutrisi, ya. Kemudian jelas energi berlimpah. Ya, ini tanda-tanda mitokondrial biogenesis kita berhasil dan kita sudah fat adapted. Oke, kita lanjut. Yang kemudian ini terjadi di lisosom dan ini adalah idolanya para pelaku KF. Next slide, Mas. Nah, ini autofagi. Nah, semua sudah tahu autofagi? Sudah pasti ya, terutama yang hobi WF. Nah, tapi sebenarnya apa sih yang terjadi di autofagi ini? Bagaimana sih prosesnya? Nah, kalau kita lihat gambar sekilas di sini agak mumet ya, tapi bisa disederhanakan seperti ini. Yang paling kiri itu adalah sumber-sumber bahan baku yang mau diautofagi. Bisa dari mitokondrial yang rusak, bisa dari glikogen, lipid, sitoplasma, dan lain-lain. Nah, organel-organel yang rusak ini akan diproses di lisosom. Ingat tadi lisosom? Salah satu organ sel ya. Nah, lisosom ini berfungsi sebagai seperti bengkel. Ibarat mobil yang rusak, kan beberapa onderdilnya masih oke ya. Nah, onderdil ini dipreteli, diambil yang masih bagus, dan digunakan kembali. Itu juga yang terjadi pada sel. Nah, saat kita puasa, kembali lagi, kita ingat keseimbangan gula darah. Saat kita puasa, tubuh akan menjaga keseimbangan gula di dalam darah, maka tubuh akan mencari sumber-sumber energi dari gliserol, dari gluconeogenesis, dan kalau kita puasa dalam jangka waktu panjang, tubuh akan mencari sumber energi dari sel-sel yang rusak, yang organ-organ selnya rusak. Nah, itulah yang disebut autofagi. Jadi mitokondrianya dipreteli, ini masuk ke dalam lisosom ya, dikumpulkan di sini, kemudian dipreteli menjadi substrat dasar. Hasilnya apa? Lihat di sebelah kanan atas, amino asid.
nukleoside, fatty acid, sugar atau glukosa. Ini semua menjadi sumber energi. Jadi dari sel yang rusak dipreteli untuk diambil substrat dasarnya. Amino asid ini akan menjadi glukosa dengan proses gluconeogenesis, fatty acid dengan beta oksidasi yang tadi di mitokondria, gula ya menjadi glukosa. Nah, proses inilah yang disebut autofagi, ini secara simpel. Ya, sampai sini oke ya. Nanti kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Oke. Bagaimana kalau kita puasa dalam jangka waktu yang panjang? Misalnya lebih dari 1 minggu. Dari mana lagi sumber energinya? Dari otot. Terjadi muscle degradation. Otot dipreteli menjadi asam amino, dikirim ke liver, dan terjadi proses gluconeogenesis untuk merubah asam amino menjadi glukosa. Makanya yang WF lebih dari 1 minggu ya ditimbang-timbang lagi karena sumbernya sudah mulai dari muscle degradation. Di bawah ini masih aman ya, kecuali yang underweight. Sementara begitu saja. Sorry Mas, ini bisa next. Yang muscle, nah ini yang barusan kita bicarakan tadi, muscle degradation. Kalau kita lebih dari 1 minggu puasa nggak makan-makan, maka sumber energinya akan diambil dari otot yang di breakdown menjadi asam amino, dan asam aminonya dirubah menjadi glukosa dengan proses gluconeogenesis. Oke, next Mas. Nah, ini kurang lebih yang terjadi pada kita ya. Awal-awal kita itu struggle untuk menjadi ketosis. Kemudian terjadi keto adaptation atau yang terkenal juga dengan sebutan keto flu. Kemudian setelah lewat 3 minggu baru terjadi fat adaptation saat mitokondria kita sudah mulai banyak. Nah, ini timelinenya kurang lebih begini. Nah, jadi dari awal tadi kita simpulkan ada terjadi glikogenolisis, terjadi gluconeogenesis. Nah, gluconeogenesis ini bahan bakunya dari gliserol, asam laktat, dan asam amino. Kemudian terjadi lipolisis, terjadi ketogenesis, dan kondisi ketosis. Kita juga membahas aerobic respiration dan mitochondrial biogenesis. Kemudian fat adaptation, dan terakhir autofagi. Sebenarnya masih ada lagi kolesterol dan asam urat, tapi ini butuh pembahasan tersendiri, tidak mungkin dalam waktu yang 30 menit ini ya. Oke, itu dulu. Nanti bisa ditanyakan yang masih kurang dimengerti. Ya, monggo Mas Budi. Oke, terima kasih Mas Arno.